Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut. Dengan puncak tertingginya yakni Puncak Beti Canar yang memiliki ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung, dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Gunung ini memiliki dua puncak, yaitu Puncak Dinding Air dan Puncak Beti Canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Di wilayah ini terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan, antara lain objek wisata dan daya tarik wana wisata dengan area seluas kurang lebih 120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek yang lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas, lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi, dan bak rendam air panas. Gunung Galunggung mempunyai hutan montana. Ketinggiannya sekitar 1.200 sampai 1.500 meter. Montana adalah istilah biogeografi yang merujuk kepada daerah dataran tinggi di bawah jalur pohon. Wilayah Montana memiliki temperatur yang lebih dingin dan biasanya memiliki jumlah hujan yang turun lebih banyak daripada di region dataran rendah, dan tempat untuk komunitas tanaman dan binatang. Selain hutan montana, Gunung Galunggung mempunyai hutan gunung atau disebut juga ericaceous, merujuk pada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian melebihi 1.500 meter. Tumbuhan seperti bulu, paku pakis, dan lumut juga sering ditemui di hutan gunung ini. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1818, ditandai dengan kemunculan suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar cukup sering. Pada bulan Juni, warga yang tinggal di sekitar Sungai Cikunir melihat perubahan warna dan rasa air yang menjadi lebih asam dan tercium bau belerang. Menanggapi hal tersebut, pada saat itu seorang kepala daerah menyuruh seorang santri untuk mencari tahu penyebabnya. Ketika ditelusuri hingga ke hulu sungai yang berada di Gunung Galunggung, tidak ditemukan apa-apa yang bisa dianggap sebagai penyebabnya. Beberapa hari kemudian air sungai kembali jernih meskipun bau belerang tetap tercium. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar.
Aliran lahar bergerak ke arah tenggara, mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 114 desa. Dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894, di antara tanggal 7 sampai 9 Oktober. Terjadi letusan yang menghasilkan awan panas. Lalu tanggal 27 dan 30 Oktober, terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar yang dihasilkan pada letusan. Letusan kali ini menghancurkan 50 desa, sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Pada tahun 1918, di awal bulan Juli, letusan berikutnya terjadi, diawali gempa bumi. Letusan tanggal 6 Juli ini menghasilkan hujan abu setebal 2-5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan. Dan pada tanggal 9 Juli tercatat pemunculan kubah lava di dalam danau kawah setinggi 85 meter dengan ukuran 560 kali 440 meter yang kemudian dinamakan Gunung Jadi. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1982, disertai suara dentuman, pijaran api, dan kilatan halilintar. Kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan dan berakhir pada 8 Januari 1983. Selama periode letusan ini, sekitar 18 orang meninggal, sebagian besar karena sebab tidak langsung atau kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan, dan kekurangan pangan. Perkiraan kerugian sekitar 1 miliar dan 22 desa ditinggal tanpa penghuni. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung, yaitu mencakup Kecamatan Indihiang, Kecamatan Surakatu, dan Kecamatan Lewisari. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai, serta area perkampungan, akibat melimpahnya aliran lava dingin berupa material batuan kerikil pasir. Pada periode pasca letusan, yaitu sekitar tahun 1984 sampai 1990, merupakan masa rehabilitasi kawasan bencana, yaitu dengan menata kembali jaringan jalan yang terputus, penggerukan lumpur atau pasir pada beberapa aliran sungai dan saluran irigasi, khususnya Cikunten 1. Kemudian dibangunnya cek dam atau kantong lahar dingin di daerah Sinagar sebagai benteng pengaman melimpahnya banjir lahar dingin ke kawasan kota Tasikmalaya. Pada masa tersebut juga dilakukan eksploitasi pemanfaatan pasir galunggung yang dianggap berkualitas untuk bahan material bangunan maupun konstruksi jalan raya. Pada tahun-tahun kemudian hingga saat ini, usaha pengerukan pasir galunggung tersebut semakin berkembang. Bahkan pada awal perkembangannya, sekitar 1984 sampai 1985, dibangun jaringan jalan kereta api dari dekat stasiun Indihiang ke Cek Dam Sinagar sebagai jalur khusus untuk mengangkut pasir dari Galunggung ke Jakarta.
Karena kejadian ini pada tanggal 24 Juni 1982, pesawat Boeing 747 British Airways yang mengangkut 225 penumpang harus mendarat darurat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma karena kerusakan mesin. Peristiwa itu terjadi saat pesawat tengah melintas di ketinggian 9.450 meter, sekitar 500 mil dari pantai selatan Garut. Mendadak 4 mesin pesawat mati akibat menghisap abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung. Selama 2 malam, pesawat yang sedang dalam perjalanan Kuala Lumpur Perth dari London itu harus menginap di Halim. Beruntung pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Mudei berhasil menghidupkan 2 di antara mesin jet itu dan mendarat darurat di Halim. Namun ternyata tidak hanya satu kali abu vulkanik Gunung Galunggung mengganggu kelancaran penerbangan. Pada Selasa 13 Juli 1982, pesawat jumbo Boeing 747 Singapore Airlines dengan nomor penerbangan 21A yang terbang dari Singapura menuju Sydney dan Melbourne juga terpaksa mendarat di Halim Perdana Kusuma. Saat itu, 2 mesin pesawat Singapore Airlines terpaksa dimatikan di ketinggian 33.000 kaki atau sekitar 11 km. Mayoritas kawasan lereng Gunung Galunggung merupakan hulu bagi daerah aliran sungai Ciwulan. Dibatasi oleh punggung puncak Gunung Tadar, punggung puncak Gunung Batu Jajar, punggung puncak utara Kawah Gunung Guntur. Tepian Kawah Galunggung sebelah utara merupakan perbatasan alami antara daerah aliran sungai Ciwulan dan daerah aliran sungai Citanduy di kawasan tersebut, di mana keduanya sama-sama bermuara di pesisir selatan Jawa di wilayah perairan Samudra Hindia.